Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaulianisa dengan NIM 905001230050. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Berbeda dengan ekonomi mikro yang fokus pada individu dan rumah tangga, ekonomi makro melihat gambaran besar seperti bagaimana pendapatan nasional terbentuk, bagaimana inflasi dan pengangguran terjadi, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan bank sentral memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu konsep utama dalam ekonomi makro adalah pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan ini mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi dan biasanya diukur melalui indikator seperti produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau PNB, dan pendapatan nasional bersih atau NNI. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar pula potensi kesejahteraan masyarakat. Konsep berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini penting karena mencerminkan kemajuan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan yang tinggi juga harus diiringi dengan pemerataan agar manfaatnya dirasakan secara adil. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah bisa menjadi tanda lemahnya permintaan. Oleh karena itu, menjaga inflasi pada tingkat yang stabil menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi. Sementara itu, pengangguran mencerminkan jumlah tenaga kerja yang tersedia namun belum terserap dalam dunia kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya menunjukkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Untuk mengelola kondisi-kondisi tersebut, pemerintah dan otoritas moneter yang menggunakan dua alat utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan anggaran negara, termasuk pengeluaran dan penerimaan dari pajak, untuk mendorong pertumbuhan atau menstabilkan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan mendorong investasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.